ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot soal kebijakan pendidikan di Indonesia. Mulai dari demokrasi pendidikan, desentralisasi, sampai isu-isu yang lagi sering dibahas. Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Padang yang bernama Renata, yang biasa dipanggil dengan Rere. Halo, apa kabar? Halo Kak, alhamdulillah baik, senang bisa ikut ngobrol dan memberi pandangan di podcast ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan banyak pembahasan tentang desentralisasi pendidikan dengan demokratisasi pendidikan. Nah, kita mulai dari dasar-dasar dulu ya teman-teman. Menurut kamu, apa sih makna demokratisasi pendidikan itu? Kalau menurut aku, demokrasi pendidikan itu adalah upaya menjadi pendidikan sebagai hak yang benar-benar bisa dinikmati oleh semua orang, bukan hanya sebagai slogan atau aturan di atas kertas. Demokrasi tidak berhenti pada pembukaan akses sekolah, tetapi juga memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan kualitas pendidikan yang layak. Nah, artinya seorang anak dari daerah terpencil seharusnya memiliki peluang besar yang sama dengan anak yang tinggal di kota besar. Selain itu, demokrasi pendidikan juga menyangkut cara pendidikan dijalankan, di mana siswa tidak hanya menjadi objek pembelajaran, tetapi juga subjek yang aktif. Nah, mereka diberi ruang untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Guru pun tidak hanya sebagai pemberi nasihat, tetapi juga sebagai pendamping dalam proses belajar siswa. Dengan begitu, pendidikan menjadi lebih manusiawi, adil, dan mampu membentuk individu yang kritis serta bertanggung jawab. Oh, berarti demokratisasi juga menyampaikan aspirasi terhadap guru dan juga siswa ya Kak Re? Bukan juga dengan sepihak saja ya teman-teman, berarti juga kita sebagai siswa dan juga guru juga bisa menyampaikan aspirasi kita masing-masing. Nah, kalau dikaitkan dengan desentralisasi pendidikan, menurut kamu pelaksanaannya di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum? Menurut aku, desentralisasi pendidikan Indonesia sudah menunjukkan arah yang positif. Nah, tetapi belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan adanya desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini sebenarnya sangat baik Kak, karena setiap daerah memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda-beda. Namun kenyataannya kemampuan tiap daerah tidak sama. Ada daerah yang mampu memanfaatkan kewenangan dengan baik, ada juga daerah yang coba memanfaatkan berinovasi dan meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi ada juga daerah yang masih kebingungan dalam merancang kebijakan karena keterbatasan sumber daya manusia. Ada juga anggaran dan pengalaman. Nah, akibatnya hasil desentralisasi belum merata. Jadi menurut aku, desentralisasi pendidikan harus diiringi dengan pendampingan yang kuat dari pemerintah pusat agar semua daerah bisa berkembang secara seimbang. Jadi desentralisasi ini sebenarnya membuka peluang besar ya Re, tapi masih perlu penguatan kapasitas daerah yang supaya hasilnya lebih merata. Nah oke, kita akan mulai dari pendidikan di daerah otonom ya teman-teman. Kalau kita perhatikan, kebijakan pendidikan di tiap daerah itu kan berbeda-beda. Menurut kamu, apa sih penyebab utamanya? Menurut aku, perbedaan kebijakan pendidikan antar daerah disebabkan oleh banyaknya faktor yang saling berkaitan. Pertama, kondisi geografis dan sosial masyarakat sangat mempengaruhi kebijakan yang diambil. Daerah kepulauan atau pegunungan tentu memiliki tantangan berbeda dibandingkan daerah perkotaan. Kedua, kondisi ekonomi daerah yang berbeda-beda sangat mempengaruhi terhadap kemampuan menyediakan fasilitas pendidikan. Selain itu, visi dan komitmen kepala daerah serta jajaran pemerintah daerah yang menjadi faktor penentu. Nah, daerah yang pemimpinnya menetapkan pendidikan sebagai prioritas utama biasanya lebih berani melakukan terobosan. Jadi, kebijakan pendidikan daerah itu mencerminkan kondisi, kebutuhan, dan arah pembangunan daerah tersebut. Berarti kemampuan pemerintah daerah dalam merancang dan menjalankan kebijakan juga sangat mempengaruhi arah pendidikan di wilayah tersebut ya.
Oke. Kita akan mulai pertanyaan sesi selanjutnya. Kalau dibandingkan dengan kebijakan nasional, menurut kamu kebijakan pendidikan daerah lebih efektif atau justru sebaliknya? Menurut aku ya Kak, kebijakan pendidikan daerah dan nasional seharusnya tidak dipertentangkan. Nah, karena adanya kedua yang saling melengkapi kebijakan nasional. Kebijakan nasional berfungsi sebagai payung besar yang memberikan standar, arah, dan tujuan pendidikan secara nasional. Nah, sementara itu kebijakan daerah berperan dalam menyesuaikan standar tersebut dengan realitas di lapangan. Nah, Kak, kebijakan daerah bisa lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat setempat karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masalah yang dihadapinya. Namun, tanpa kebijakan nasional, ada pendidikan yang bisa menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas. Jadi, yang paling ideal adalah sinergi antara kebijakan nasional daerah agar pendidikan tetap memiliki standar yang sama, tetapi fleksibel dan dalam pelaksanaannya. Jadi paling ideal itu ketika kebijakan nasional memberi kerangka umum, lalu daerah menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal. Nah, makin seru ya pertanyaan kita bersama Rere hari ini ya guys. Nah, kita akan mulai pertanyaan selanjutnya ya tentang isu-isu kritis kebijakan pendidikan. Oke Re, apakah kita lanjut atau kita break gimana nih? Lanjut aja Kak. Oke, kita akan masih tetap lanjut ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke isu yang sering jadi perbincangan nih, yang perbincangan hangat di Indonesia. Menurut kamu, masalah pendidikan apa yang paling terasa saat ini? Menurut aku ya Kak, masalah pendidikan yang masih terasa saat ini adalah ketimpangan yang masih sangat nyata, baik dari segi akses, kualitas maupun hasil pendidikan. Masih ada anak-anak yang harus menempuh jarak jauh untuk pergi sekolah, belajar di ruang kelas yang fasilitasnya terbatas, dan menghadapi kekurangan tenaga pendidikan. Di sisi lain, ada sekolah yang sudah sangat maju dengan teknologi yang maju, canggih, dan program pendidikan yang beragam. Jadi kesenjangan ini berdampak pada perbedaan kesempatan siswa untuk berkembang lebih baik. Nah, selain itu, tekanan akademik yang tinggi dan perubahan kurikulum yang cukup sering juga menjadi tantangan tersendiri bagi siswa dan guru. Semua itu menunjukkan bahwa sistem pendidikan masih membutuhkan pembenahan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Jadi Kak, di setiap itu banyak sekolah yang masih kekurangan tempat kursi, ada papan tulis, dan ada juga sekolah yang masih atapnya bocor gitu Kak. Iya. Di saat ini masih ada sekolah yang kekurangan guru, fasilitas terbatas, bahkan akses belajar yang tidak memadai. Nah, hal ini membuat proses belajar tidak berjalan optimal. Padahal pendidikan seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan malah memperlebar jarak sosial. Mudah-mudahan pendidikan Indonesia dan juga dinas pendidikan juga bisa tetap pantau ya bagaimana pendidikan di Indonesia ini. Kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi di Indonesia ya. Nah, kalau misal soal pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, menurut kamu kebijakan yang ada sudah siap apa belum? Kalau menurut aku, kebijakan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan sebenarnya sudah menunjukkan niat yang baik. Nah Kak, tetapi kesiapan di lapangan masih menjadi tantangan besar. Digitalisasi pendidikan menuntut adanya infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet, perangkat teknologi, serta kemampuan literasi digital. Faktanya tidak semua sekolah memiliki fasilitas tersebut. Banyak guru yang masih membutuhkan pelatihan untuk pemanfaatan teknologi secara optimal. Nah, dan tidak semua siswa memiliki akses perangkat belajar di rumah. Oleh karena itu, kebijakan teknologi pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada inovasi, tetapi juga pada penerapan akses dan pendampingan besar agar teknologi benar-benar menjadi alat bantu pembelajaran, bukan sumber ketimpangan baru. Wow, berarti
menurut kamu digitalisasi di pendidikan di Indonesia ini apakah sudah bagus atau bagaimana ya? Kalau menurut aku belum bagus Kak, karena belum merata. Karena banyak siswa dan guru masih kekurangan teknologi di sekolahnya Kak. Karena banyak guru yang tidak bisa memakai teknologi seperti laptop karena tidak ada pembelajaran tentang penggunaan laptop di sekolah gitu Kak. Mungkin karena jaringan ya yang di kampung-kampung. Mungkin banyak juga sekolah yang belum punya sarana teknologi yang memadai. Dan juga masih ada juga ya guru dan serta siswa-siswa yang kesulitan beradaptasi. Jadi menurut kebijakan, teknologi pendidikan harus dibarengi dengan pendampingan dan pemerataan fasilitas. Mudah-mudahan fasilitas di kampung-kampung atau di desa-desa akan lengkap seperti yang ada di kota-kota lainnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih ya teman-teman. Mudah-mudahan sepanjang pertanyaan yang kita jawab dan dijawab oleh Rere mudah-mudahan bisa sampai dan diserapi oleh teman-teman semua. Oke, pertanyaan terakhir ya. Menurut kamu, apa yang paling perlu diperbaiki dari kebijakan pendidikan ke depan? Kalau menurut aku, hal yang paling perlu diperbaiki dari kebijakan pendidikan ke depannya adalah konsisten, keberlanjutan, dan keberpihakan pada pelaku pendidikan. Nah, pendidikan bukan proyek jangka pendek, sehingga kebijakan seharusnya dirancang untuk jangka panjang dan tidak mudah berubah. Selain itu, kesenjangan guru dan tenaga kependidikan harus menjadi perhatian utama karena mereka lah ujung tombak pendidikan. Kebijakan juga perlu lebih mendengarkan suara dari lapangan. Nah, baik dari guru, siswa maupun orang tua. Dengan demikian, kebijakan yang bisa konsisten dengan baik, berpihak dan berbasis pada kondisi nyata. Nah, pendidikan di Indonesia dapat berkembang secara lebih adil dan berkualitas dengan baik gitu. Oh gitu, kebijakan pendidikan juga berjangka panjang, juga perlu sering-sering berubah-ubah ya teman-teman. Selain itu juga kebijakan yang ada di pendidikan di Indonesia ini baik atau bagaimana? Kalau menurut aku, kebijakan pendidikan itu harus dirancang harus dirancang dari dulunya Kak, supaya lebih efektif untuk dijalankan dan mudah dipahami oleh semua sekolah gitu. Karena banyak sekolah sekarang yang kualitas belajarnya tuh lebih rendah daripada yang di perkotaan. Jadi kenyamanan siswa juga harus perlu dan penting. Jadi kita bagian lokasinya dan juga tempat-tempatnya juga harus memadai. Tidak harus di kota-kota, yang penting di daerah-daerah desa-desa juga harus bagus-bagus ya. Kalau kualitas guru, fasilitas dan kesejahteraan pendidikan harus diperhatikan atau bagaimana? Ya, itu harus diperhatikan Kak, karena kebijakan itu harus bisa mendengarkan di lapangan atau guru, siswa maupun orang tua dengan kebijakan yang konsisten atau berpihak kepada orang yang direndah atau orang yang dari guru, siswa dan orang tua bisa pendidikan Indonesia berkembang dengan lebih baik. Dampaknya ke siswa juga bagus kan kalau misalnya fasilitas juga lengkap di sekolah-sekolah. Kita aja sebagai mantan siswa di SD atau SMP, SMA pun pasti ingin punya fasilitas yang lengkap kan. Kalau di sekolah pasti apapun kita juga ingin seperti yang lain, fasilitas lengkap, dan guru juga bisa mengajar kepada siswa juga baik ya kan. Nah, oke, kita sudah terakhir pertanyaan kita pada hari ini ya Re. Wah, diskusinya seru banget dan penuh insight ya teman-teman. Semoga obrolan ini bisa menambah pemahaman kita semua soal kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih ya Rere sudah bisa dan menyampaikan ilmunya kepada teman-teman kita. Semoga ruang diskusi kampus ini sampai ke pemirsa atau teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah teman-teman.